Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 27 Agustus 2020 bersama Pastor Galuh Arianto Bubun, misionaris CCM yang sedang bertugas di paroki Kakogawa, Keuskupan Osaka, Jepang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Insani, Injil, dan Sabda Allah hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Seperti biasa, kita akan bersama-sama mendengar bacaan Injil hari ini dan kemudian kita pula akan bersama-sama merenungkan bacaan Injil tersebut. Baiklah, mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak masa jemaat Kristen perdana yang dimulai sejak 2000 tahun yang lalu hingga pada zaman sekarang ini, tetap masih banyak orang yang beranggapan bahwa akhir dunia ini sudah dekat dan dengan demikian Yesus pun akan segera datang. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang pun kedatangan Yesus tersebut belum juga terjadi. Lalu kira-kira bagaimana dalam tanda petik penundaan tersebut bisa kita pahami? Saya percaya bahwa Yesus sama sekali tidak menunda kedatangannya. Kitalah yang mungkin sering melupakan atau tidak menyadari bahwa meskipun Yesus telah naik ke surga, namun ia tidak pernah meninggalkan kita. Rohnya senantiasa berdiam di dalam diri kita dan juga di dalam diri sesama kita. "Aku selalu menyertai kamu sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Yesus sendiri sebelum ia naik ke surga. Pemenuhan akan kerajaan Allah tersebut atau yang kita pahami sebagai akhir zaman memang belum terjadi sepenuhnya. Tetapi kita percaya bahwa perjalanan sejarah kita saat ini sedang mengarah kepada pemenuhan janji Allah tersebut. Atau kata anak-anak muda zaman sekarang, it's on the way. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang berjalan bersama-sama? Ataukah tanpa kita sadari, kita sedang berjalan sendiri tanpa mempedulikan sesama kita di sekitar kita yang sekiranya membutuhkan uluran tangan kita?
Yesus dalam bacaan hari ini bersabda, "Berbahagialah hamba yang ketika Anak Manusia datang, ia mendapati hambanya yang setia dan bijaksana itu memberi makan kepada sesamanya." Tentu yang dimaksud Yesus dalam hal ini tidak hanya makanan badaniah, tetapi melampaui itu. Saya percaya Yesus merujuk tentang seberapa besar perhatian yang tulus dan terus-menerus yang kita lakukan kepada sesama kita yang membutuhkan. Berbuat baik kepada sesama bukanlah perbuatan yang kita lakukan sekali dan kemudian kita berpuas diri atas kebaikan kecil yang sudah kita lakukan. Sama seperti teladan Yesus selama hidupnya, perhatiannya kepada mereka yang miskin, perhatiannya kepada mereka yang sakit, mereka yang terpinggirkan, hal itu dilakukan secara tulus, dilakukan secara terus-menerus selama hidup pelayanannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin mengakhiri renungan singkat kita pada hari ini dengan mengutip perkataan Santa Teresa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Mother Teresa dari Kalkuta. Dalam salah satu buku yang berkisah tentangnya, di situ tertulis bahwa beliau pernah berkata, "Penyakit terbesar saat ini bukanlah TBC atau tuberkulosis atau penyakit kusta atau penyakit menular lainnya, tetapi penyakit yang lahir dari anggapan bahwa seseorang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, dan tidak diperhatikan." Kita bisa menyembuhkan penyakit fisik dengan obat, tetapi satu-satunya obat untuk rasa kesepian dan keputusasaan adalah cinta kasih. Ada banyak orang di dunia ini yang sekarat demi sepotong roti, tetapi ada lebih banyak lagi yang mati karena kurangnya cinta dan perhatian dalam hidup mereka. Ya, mereka miskin akan cinta dan perhatian. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berupaya untuk secara tulus dan terus-menerus membagikan apa yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dengan demikian, kita pun terlibat dalam karya besar Allah untuk menjadikan wajah dunia ini menjadi wajah yang semakin serupa dengan wajah Kristus, yakni wajah yang selalu penuh kasih kepada semua orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Arianto Bubun, CICM. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.